Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal karakteristik geografis negara-negara anggota ASEAN, tapi belum semuanya. Mari kita lanjutkan jalan-jalan ke negara-negara tetangga Indonesia, tentunya yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita lanjutkan ya. Pertemuan selanjutnya yaitu kita mau jalan-jalan ke Filipina. Nah, Filipina merupakan negara kepulauan. Batas-batasnya yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan sebelah utara berbatasan dengan negara Taiwan. Nah, kalian tentu sudah tahu bendera Filipina. Ibu kota Filipina, Manila. Sistem pemerintahan Republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, bahasa yang resmi Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang atau artinya tanah terpilih. Mata uang Filipina adalah peso. Nah, ini bendera Filipina. Tahukah kalian, dari tahun 1521 sampai 1898, Filipina adalah jajahan Spanyol. Setelah itu menjadi jajahan Amerika. Kemudian, Filipina merdeka dari penjajahan Amerika Serikat pada tahun 1946. Bendera Filipina adalah satu-satunya bendera di dunia di mana warnanya dapat dibalik. Iya, warnanya dapat dibalik, yakni dalam keadaan perang, pita atas berwarna merah dengan dasar biru. Dan dalam keadaan damai adalah sebaliknya, yaitu pitanya yang sebelah biru ada di atas, sedangkan yang merah ada di bawah. Nah, kalau gambar benderanya seperti ini artinya Filipina dalam keadaan damai. Negara Filipina terdiri dari 7.107 pulau yang luas wilayah daratannya 300.076 km persegi. Karena terletak di kawasan pegunungan Sirkum Pasifik dan dekat Palung, mengakibatkan negara ini sering terjadi gempa bumi. Nah, kalau Pulau Luzon, kalian sudah pernah dengar belum? Pulau Luzon terdapat di Filipina. Pulau ini sangat unik karena merupakan keajaiban geologi. Pulau Luzon memiliki sebuah danau. Danaunya diberi nama Danau Tal. Nah, Danau Tal ini mempunyai pulau lagi. Nah, di sini pulaunya Pulau Krater. Dan Pulau Krater ini memiliki danau lagi, yaitu Danau Krater. Nah, di dalamnya, danau ini ternyata memiliki pulau lagi. Pulau ini namanya Pulau Vulcan Point. Nah, jika dilihat, yang ditunjuk dengan garis panah putih itu ya, itu adalah Vulcan Point. Wah, sungguh unik ya Filipina ini. Nah, jika kalian ke Filipina, jangan lupa jalan-jalan ke Pulau Luzon, yang merupakan pulau terbesar di Filipina. Mayoritas penduduk Filipina adalah orang Tagalog dan Cebuano, orang Tionghoa dan Spanyol. Agama yang dianut sebagian besar penduduk Filipina adalah Katolik. Filipina menghasilkan barang tambang berupa kobalt, tembaga, emas, biji besi, dan minyak bumi. Nah, tahukah kalian apa ini? Filipina merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian berupa padi, gula, kelapa, dan abaka. Nah, gambar ini merupakan gambar abaka atau surat Manila. Apa sih kegunaannya? Ternyata ini bisa digunakan untuk kain. Jadi, membuat kain dari selat abaka yang halus, nah ini merupakan pilihan yang baik. Filipina terkenal dengan serat Manila atau abakanya. Kemudian, tahukah kalian? Di ASEAN ini, ternyata negara-negaranya mendirikan sebuah penelitian atau komunitas yang isinya untuk meneliti berbagai macam varietas pertanian supaya menghasilkan varietas yang unggul. Nah, nama organisasinya adalah IRRI atau IRI, Rice Science for a Better World. Nah, IRI ini penelitian yang khusus didirikan untuk tanaman padi ya, atau beras. Nah, cabang-cabang IRI juga sudah ada di berbagai negara di ASEAN, termasuk Indonesia yang letaknya di Kota Bogor. Nah, Indonesia dan IRI telah dilakukan kerjasama sejak tahun 1972. Terutama dalam riset tanaman pangan padi, dan hasilnya juga sudah disebarkan ke berbagai negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.
Yuk kita lanjutkan jalan-jalannya. Setelah dari Filipina, kita akan menuju Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini merupakan negara yang letaknya berdekatan dengan Indonesia. Nah, batas-batasnya sebelah timur berbatasan dengan Malaysia atau Sabah. Kemudian, sebelah selatan berbatasan dengan Sarawak dari negara Malaysia juga. Kemudian, sebelah barat berbatasan dengan Sarawak dari Malaysia. Dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Jadi, walaupun berdekatan dengan Indonesia, karena sama-sama berada di Pulau Kalimantan atau Borneo, tapi tidak berbatasan langsung dengan Indonesia ya. Nah, daerah Brunei Darussalam yang ada di sebelah timur, kenampakan alamnya berupa perbukitan, sedangkan yang ada di sebelah barat merupakan dataran rendah dan rawa. Kita lanjutkan. Brunei Darussalam ibu kotanya Bandar Sri Begawan, sistem pemerintahan monarki atau kesultanan. Kepala negaranya Sultan, kepala pemerintahan Sultan, bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin. Lagu kebangsaan, Allah perihalakan Sultan. Mata uang, dolar Brunei. Luas wilayah Brunei Darussalam sekitar 5.765 km persegi. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu, Tionghoa, Dayak. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, walaupun ada sebagian kecil agama yang lain. Nah, kegiatan ekonomi di Brunei apa saja ya? Ada pertambangan. Di sini contohnya minyak bumi dan gas alam. Nah, di Brunei minyak buminya itu sangat melimpah. Ini adalah gambar 1 million barrel monument. Merupakan monumen yang dibangun untuk memperingati 1M. 1M di sini 1 miliar tong minyak yang telah diproduksi di ladang minyak lepas Pantai Seria. Nah, karena banyaknya maka dibuat tugu seperti itu untuk memperingati. Nah, komoditas yang sangat diandalkan di negara Brunei Darussalam ini adalah minyak bumi. Kemudian, yang selanjutnya pertanian. Perkebunan yang terkenalnya yaitu karet dan lada. Kemudian pariwisata. Pariwisata di Brunei, nah ini ada wisata budaya dan wisata kota di atas air. Yang paling terkenal dari pariwisata Brunei adalah Masjid Umar Ali. Yang paling terkenal lainnya dari Brunei Darussalam yaitu Bukit Pagon yang merupakan bukit tertinggi di Brunei. Nah, selanjutnya kita lanjutkan perjalanan kita ke Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Batas-batas negara Vietnam yaitu sebelah utara Republik Rakyat Tiongkok, sebelah timur Laut Tiongkok Selatan, sebelah selatan Laut Tiongkok Selatan, dan sebelah barat Kamboja dan Laos. Ibu kota Vietnam yaitu Hanoi, sistem pemerintahan Republik Sosialis, kepala negara Presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa Vietnam, lagu kebangsaan Tien Quan Cha atau The March to the Front. Mata uangnya adalah dong. Nah, berikut adalah bendera Vietnam. Vietnam pernah dijajah oleh Jepang, Prancis, dan Amerika Serikat. Vietnam merdeka pada tahun 1954 setelah penjajahan Prancis berakhir. Namun, terbagi menjadi dua negara, yaitu Republik Demokratik Vietnam atau sering disebut Vietnam Utara dan Republik Vietnam atau Vietnam Selatan. Pemisahan ini menyebabkan perang saudara. Setelah Perang Vietnam tahun 1957 sampai 1975 yang merupakan perang saudara berakhir, pemerintahan di selatan digulingkan oleh pasukan komunitas utara, yaitu pada tahun 1976. Nah, hal ini mengakibatkan dua bagian negara itu secara resmi bersatu kembali sebagai Republik Sosialis Vietnam. Mayoritas penduduk Vietnam berasal dari suku Viet, Thai, dan Muong. Pemerintahan Vietnam dikuasai oleh Partai Komunis dengan kepala negara presiden, sedangkan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Mayoritas penduduk Vietnam beragama Buddha dan Katolik.
Kegiatan ekonomi penduduk umumnya di bidang pertanian dan pertambangan. Hasil utama pertaniannya beras, kopi, karet, teh, dan tembakau. Hasil utama pertambangannya emas, biji besi, timah, dan fosfat. Nah, Vietnam yang memiliki luas 331.041 km persegi meliputi seluruh wilayah pantai timur. Wilayah barat lautnya merupakan pegunungan, dengan puncak tertinggi adalah Gunung Pansifan. Ini adalah gambar Gunung Pansifan. Nah, gunungnya yang diberikan tanda panah ya. Sedangkan yang berbentuk segitiga itu adalah monumennya. Tinggi Gunung Pansifan yaitu 3.142 mdpl. Gunung Pansifan ini dikenal juga dengan nama The Rock of Indochina. Nah, di ujung selatan Vietnam terhampar Delta Mekong. Dalam bahasa Vietnam namanya Chu Long atau 9 naga. Ini mengacu pada 9 sungai yang berasal dari 6 negara dan bertemu di sana, yang merupakan akhir dari perjalanan ribuan kilometer. Delta Mekong adalah kawasan paling subur di Vietnam dan juga sekaligus paling rapuh. Ini adalah lumbung padi negara itu yang kini kondisinya perlahan tenggelam ke laut. Nah, Delta Mekong ini tingginya sekitar 3 meter dari permukaan laut. Yang terkenal dari Vietnam yaitu pahlawan kemerdekaan Vietnam. Siapakah dia? Yaitu Presiden Ho Chi Minh. Presiden Ho Chi Minh, nah, dibuatkan sebuah patungnya. Patung ini dibuat setelah perdamaian kembali dan menjadikan kota Saigon dan provinsi Gia Dinh diberi nama Than Pho Ho Chi Minh yang lebih dikenal dengan Ho Chi Minh. Hal itu dilakukan sebagai tanda penghormatan atas semua jasa-jasanya dalam kemerdekaan Vietnam. Kita lanjutkan jalan-jalannya ke negara Laos. Laos berbatasan dengan sebelah utara Republik Rakyat Tiongkok, sebelah timur Vietnam, sebelah selatan Kamboja dan Thailand, dan sebelah barat Myanmar dan Thailand. Laos dijuluki negara terkunci. Wah, kenapa ya? Nah, jika dilihat dari batas-batasnya, ternyata semua negara perbatasan yang berbatasan dengan Laos ini semuanya berupa daratan. Nah, sebab itulah dijuluki negara terkunci karena tidak memiliki akses laut. Nah, selain itu, Laos juga dijuluki negara seribu gajah atau Lancang. Wah, kenapa ya dijuluki Lancang? Karena berasal dari kata Lankan. Jadi Laos itu bahasa lainnya Lancang atau seribu gajah yang didirikan pada masa 14 Masehi. Nah, tapi walaupun di Laos terdapat banyak gajah, kini populasi gajah di Laos jumlahnya hanya sekitar 1.000 ekor saja. Semoga masih tetap bisa lestari ya. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Sistem pemerintahan Republik, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan yang resmi adalah bahasa Laos, yang lainnya Inggris dan Prancis. Lagu kebangsaan, Phang Kat Lao atau Himne Rakyat Laos. Mata uang, New Kip. Lanjut, ini adalah sebuah bendungan. Nah, negara pertama di ASEAN yang memberikan listrik secara gratis bagi rakyatnya adalah negara Laos. Pasokan listrik yang sangat besar ini berasal dari Pendaman atau danau besar di Luang Prabang, Laos. Ini adalah bendungan yang didirikan di Luang Prabang, Laos. Wah, hebat sekali ya, bendungan ini bisa memberikan semua listrik bagi rakyatnya dan tentunya secara gratis. Nah, Laos menjadi negara yang paling banyak dibom oleh Amerika Serikat ketika terjadi Perang Vietnam atau ketika Perang Vietnam berkecamuk selama 9 tahun, yaitu pada tahun 1964 sampai 1973. Maka dari itu, Laos sering juga disebut dengan negara 1000 bom. Amerika Serikat menjatuhkan lebih dari 2 juta ton bom di seluruh Laos dan sekitar 30% diantaranya tidak meledak. Kini,
Sejumlah besar bom yang tidak meledak membuat sebagian besar lahan tidak dapat digunakan untuk bertani. Kenapa? Karena dikhawatirkan bom-bom tersebut masih aktif dan bisa saja mengancam keselamatan penduduknya. Wah, ngeri juga ya. Nah, penduduk Laos terdiri dari suku bangsa Laolum, suku Laoteng, dan suku Laosung. Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Laos adalah agama Buddha. Pariwisata di Laos bisa digolongkan berdasarkan kondisi geografisnya dan peninggalan patung-patung dan kuil Buddha yang sangat banyak. Ini adalah contoh patung dan kuil Buddha yang ada di Laos. Kegiatan ekonomi penduduk Laos umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Begitu. Kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini yaitu dengan mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara tetangga yang pada hari ini kita pelajari, yaitu negara Filipina, Brunei, Vietnam, dan Laos. Nah, kita akan lebih mengenal dan berhubungan baik dengan negara-negara tetangga yang ada di sekitar Indonesia atau kawasan Asia Tenggara. Nah, tugas untuk kali ini yaitu jawablah pertanyaan berikut ini. Silahkan kalian pause dulu, kemudian lihat pertanyaannya ya. Setelah itu, kerjakan di buku catatan dan uploadkan di Google Classroom atau bisa japri lewat WA. Nah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran for watching.